Zaman dulu belum ada yang namanya senapan, meriam, atau bom, dan sebagainya. Maka jangan heran kalau senjata-senjata yang dipakai saat perang di zaman dahulu kala sangat brutal dan menyeramkan. Beda dengan saat ini, desain-desain senjata sangat berfokus pada pembunuhan yang lebih cepat dan lebih manusiawi, sehingga memastikan kematian sangat cepat tanpa rasa sakit. Zaman dulu prajurit-prajurit perang justru mencari senjata yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan penderitaan yang luar biasa. Bahkan popularitas sebuah senjata diukur dari kebrutalannya. Berikut ini adalah senjata paling brutal. Caltrop. Terkenal dalam film-film bertema ninja dan sejenisnya, Caltrop adalah sebuah objek besi dengan beberapa ujung tajam yang didesain untuk dijatuhkan ketika prajurit dikejar oleh musuh, atau bisa juga untuk perangkap. Jika terkena alat ini, cedera parah di kaki membuat musuh tidak berdaya dan kesakitan. Penampilan terkenal dari senjata ini pernah tampil di James Bond saat James Bond dikejar oleh musuh-musuhnya. Bond melempar Caltrop ke tanah dari mobilnya yang akhirnya menusuk ban mobil musuh yang mengejarnya. Knob carry. Sebuah knob carry mengacu pada objek tumpul yang dipasang di ujung tongkat. Biasanya bola kecil dari kayu atau logam. Knob carry digunakan dengan cara menghajar hidung atau pangkal paha pada jarak yang dekat. Jenis senjata ini digunakan pada berbagai versi peperangan dari waktu ke waktu dan kini digunakan oleh bangsa Afrika dan kelompok-kelompok suku di sana sebagai alat pertahanan diri. Senjata ini digunakan sampai sekarang dan dapat ditemukan di ujung pisau berburu dalam bentuk bola kecil atau titik logam di ujung pegangan. Morning Star. Mirip dengan gada namun lebih parah. Morning Star dibuat dari kayu atau logam padat yang dihiasi dengan paku atau pisau-pisau tajam. Morning Star digunakan oleh infanteri dan pasukan berkuda pada abad pertengahan. Metode utama serangan ini yaitu hanya menghancurkan senjata ke musuh Anda. Target yang paling umum adalah wajah dan kepala. Tentu Anda bisa membayangkan bagaimana pisau-pisau yang tajam itu menyerang kepala seseorang. Tentu luka yang begitu parah akan dialami oleh musuh. Penampilan terkenal dari senjata ini adalah dalam film Lord of the Rings. Cakram. Cakram sering juga disebut dengan shuriken, juga dikenal sebagai gelang perang. Senjata ini berasal dari India dan biasanya berwujud sebagai disk logam berbilah besar. Cakram digunakan bisa dengan cara dilempar seperti frisbee atau dalam pertempuran jarak dekat dengan cara menyayat musuh. Bentuk lain dari cakram adalah cakar yang digunakan oleh prajurit Sikh. Senjata ini memiliki jarak lempar yang mencengangkan, yaitu hingga 100 meter. Penampilan terkenal senjata ini pernah tampil dalam film Xena. Di film ini, Xena Warrior Princess menggunakan cakram sebagai senjata lemparnya. Maul. Maul lebih mirip dengan palu modern. Maul adalah senjata tumpul yang amat ditakuti. Awalnya digunakan oleh warga Prancis, sebenarnya maul diciptakan bukan untuk senjata, melainkan sebagai alat tukang. Tetapi lama-kelamaan maul mulai dipakai untuk bertempur. Tidak ada metode khusus untuk menggunakan senjata ini. Selain menghajar bagian tubuh mana saja, biasanya target sasaran yaitu kepala, lengan, atau kaki. Sebuah pukulan tunggal dari maul cukup untuk menghancurkan tulang dan tengkorak. Bahkan ketika musuh memakai helm perlindungan sekalipun, tengkorak bisa hancur. Sebuah taktik yang umum dilakukan adalah dengan mematahkan kaki korban dengan pukulan kuat ke lutut atau tulang kering, dan kemudian menyelesaikan orang itu dengan menghancurkan tengkoraknya.
Penampilan terkenal Mao digunakan oleh Leatherface di film sadis berjudul Texas Chainsaw Massacre untuk melumpuhkan korbannya sebelum akhirnya disiksa. Warsight atau sabit. Diadaptasi dari alat pertanian, sabit diubah sedemikian rupa menjadi benda yang sangat menakutkan. Sabit dapat digunakan dengan cara menusuk ataupun menayat. Dari model bodinya yang aerodinamis, mampu memotong helm yang terbuat dari logam sekalipun. Senjata ini diperkirakan berasal dari improvisasi petani yang kemudian diadaptasi oleh militer. Bisa dibilang lebih buruk daripada versi militernya. Sabit digunakan oleh petani dalam pemberontakan seringkali tumpul akibat penggunaan di bidang pertanian. Yang menjadi korban kemungkinan hidup merasakan penderitaan di saat lebih parah sebelum akhirnya meninggal. Penampilan sabit ini muncul di film Grim Reaper, seringkali diilustrasikan memegang scythe atau sabit. Dragon Breed Hook. Senjata ini dipergunakan oleh prajurit Cina untuk menjerat dan melumpuhkan korban. Dragon Breed Hook terdiri dari kepala logam yang memiliki kait persegerigi sejumlah 2 atau lebih yang melekat pada seutas tali atau rantai. Tujuannya untuk menembus atau mengunci bagian dari tubuh musuh dengan kailnya dan kemudian menarik mereka untuk dibunuh. Hal ini mengakibatkan tubuh korban robek-robek saat mereka berjuang untuk melarikan diri. Kerusakan arteri adalah yang paling biasa terjadi dan korban seringkali terbunuh oleh kail itu sendiri sebelum mereka dapat ditarik. Man Catchers. Dari namanya, man catchers digunakan untuk menangkap musuh-musuh berkuda dan menyeret mereka ke tanah di mana mereka bisa dibunuh. Senjata ini populer di Eropa pada abad ke-18. Terdiri dari tiang dan beberapa 2 cabang. Tiap cabangnya berbentuk bundar dengan pintu pegas di bagian depan. Hal ini menciptakan katup yang efektif akan memungkinkan cincin untuk masuk ke leher manusia dan membuat manusia itu terjebak. Penampilan alat ini di film Gladiator pada saat Gladiator menarik musuh-musuh berkuda mereka. Bardise. Senjata ini dibilang mirip dengan kombinasi dari kapak dan tombak, yang terdiri dari tiang panjang dengan kapak lebar terpasang di sepanjang sisi dari ujung hingga porosnya. Bardise berasal dari Eropa Timur dan Rusia. Digunakan untuk membelah atau memotong musuh. Senjata ini dipegang oleh 2 tangan dan diayun-ayunkan secara horizontal maupun vertikal. Daya mematikannya berasal dari besarnya pisau yang digunakan, biasanya lebih dari 6 cm. Metode serangan yaitu membelah ke bagian tungkai atau perut musuh. Penampilan terkenal senjata ini bervariasi mulai dari Bardise yang sering tampil di film-film manga Jepang. Katar. Senjata yang berasal dari India ini membuat pemiliknya menjadi seperti Wolverine, namun minus kemampuan regenerasi tubuh tentunya. Katar sekilas memiliki pisau tunggal, namun ketika pemicu pada pegangan berbentuk huruf H diaktifkan, pisau akan terbagi menjadi 3, 1 di tengah dan 1 di setiap sisi. 3 pisau tidak hanya akan mampu menjadi senjata efektif untuk menusuk atau memotong lawan, tetapi juga sangat mengintimidasi. Nah, bagaimana sahabat TV Window? Setelah melihat 10 senjata perang kuno paling brutal tadi, menurut sahabat TV Window mana sih yang paling brutal? Jangan lupa tulis komentar di bawah dan jangan lupa subscribe. TV melayani penjualan Android TV Box dan pemasangan parabola. Info Klik TV Window Parabola.com.